Halo Pokiers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk semua yang menonton video kali ini ya. Nah, pada video yang kedua di Introduction of Astronomy, pengantar atau pendahuluan astronomi ini yang kedua, kita akan mulai membahas tentang silabus astronomi. Ini irisan antara silabus yang memang diperkenalkan secara umum baik di perkuliahan atau di OSN dan sumber-sumber lainnya juga. Ini perkenalan playlist atau materi-materi yang kedepannya akan kita bahas bersama di channel ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin ini caution dulu. Channel ini berjumlah di astronomi ya. Untuk di Poki-Edu ini materi astronomi itu akan dibuat untuk materi lengkap itu ada sekitar 21 playlist. Sama seperti yang di meteorologi, jumlah playlist tidak mungkin kurang dari 21, tapi bisa jadi lebih dari 21. Nah, tapi itu menyesuaikan dari playlist nanti ke depannya. Apakah kira-kira materi itu terlalu banyak, itu nanti bisa aku pecah lagi jadi materi playlist yang berikutnya, kurang lebih kayak gitu. Oke, berikutnya kita mulai bahas ya silabus astronomi yang ada di OSN atau di materi perkuliahan dan akan diperkenalkan sebagai bentuk playlist-playlist yang ada di channel ini ke depannya. Yang pertama ada astronomi bola. Nah, sebelumnya ada sih satu playlist lagi. Playlist ini pengantar ini introduction. Jadi di materi introduction itu, selain karena aku di sini mengenalkan apa itu astronomi, silabus-silabus atau materi-materi atau seperti apa aja, nanti mulai dibahas sedikit materi yang menurutku nggak terlalu susah, maksudnya dalam artian ya masih dasar. Itu misalnya kayak pengukuran paralaks, kemudian nanti ada dibahas besaran-besaran yang ada dipakai di astronomi dan satuan-satuannya apa aja, konstanta-konstanta yang biasanya dipakai di astronomi itu apa aja, dan nanti akan dibahas di materi chapter playlist ini yang di introduction. Oke, itu sebagai pendahuluan aja sih. Nah, berikutnya kita bahas ya. Yang pertama itu playlist yang pertama atau materi pertama yang akan kita bahas di channel ini. Yang pertama itu astronomi bola. Nah, di sini tuh di spherical astronomy sebenarnya ada satu lagi sih materinya. Mana ya? Nah, ini di beberapa buku textbook astronomi yang aku dapat, astronomi bola dan astronomi waktu atau sistem kalender itu digabung jadi satu bab. Tapi karena menurut aku materi itu terlalu banyak dan di beberapa textbook yang lain bahkan spherical astronomy itu dipisah ya. Dalam artian materinya itu lebih banyak itu daripada yang bagian yang di sininya. Ya aja deh. Daripada yang ini gitu. Jadi kayak lebih banyak materi yang sininya daripada yang di sini. Makanya aku pisah. Nah, untuk yang spherical astronomy atau astronomi bola ini, topik-topiknya itu nanti ada misalnya celestial sphere. Ya, celestial sphere atau bola langit. Kemudian ada sistem-sistem koordinat seperti ada horizon. Ya kan, kemudian ada ekuatorial. Ada ekuatorial, kemudian ada ekliptika. Kemudian nanti juga ada koordinat galaktika, kemudian ada nanti misalnya koordinat perturbasi. Nah, sebenarnya di materi astronomi bola itu ada materi rasi bintang, guys, atau konstelasi ya. Nah, tapi di sini aku pisahin ke playlist yang ada di bagian belakang. Nanti playlist tentang bintang itu aku pisahin. Karena mungkin agak lebih cocok ya sama cluster nanti dibahas beberapa cluster bintang. Tapi untuk materinya nanti bisa diirisan aja teman-teman. Kalau misalnya mau tahu bagaimana koordinat posisi rasinya untuk dikaitkan ke materi spherical astronomy, bisa kunjungi ke playlist itu nanti. Jadi playlistnya ya dua sekaligus dipakai kayak gitu. Kemudian yang di sini yang di time astronomy ini dibahas mengenai sistem penanggalan kan. Ada sistem penanggalan, kemudian ada kayak sistem waktu,
Sistem waktu nanti ada nanti kaitannya ke sini juga guys, karena nanti sistem penanggalan atau sistem waktu itu ada namanya tuh Hour Angel sama beberapa kalender lain itu dipakai di sistem koordinat ini, yang koordinat ini. Nah, nanti koordinat itu kan akan dipakai untuk memetakan bintangnya itu ada di mana terhadap relatif dari bumi sebagai posisi yang dianggap menjadi posisi dari geosentrisnya, kayak gitu. Sistem waktu nanti ada jenis-jenis kalender, misalnya kayak ada Hijriyah ya kan, atau penanggalan dari bulan. Nanti ada Masehi yang dari matahari, kalender Gregorian, kalender Julia, dan kalender yang lain-lain itu banyak banget. Nah, itu. Kemudian file berikutnya ada ini, astronomical observations atau pengamatan astronomi, pengamatan langit, observasi astronomi. Nah, di sini di astronomical observation ini ada dibahas mengenai, ada yang pertama itu pengamatan melalui atmosfer ya. Observing through of the atmosphere. Aduh, jadi kalian tulisanku guys, susah banget pakai pen tablet. Nah, berikutnya ada teleskop. Jadi di sini ada teleskop optik, ya kan? Ada teleskop optik, kemudian nanti ada dibahas detektor dan instrumen pengamatan di bidang astronomi lainnya gitu kan. Nanti ada misalnya radio, teleskop radio. Ada kayak pembagian panjang gelombang sama pembentukan energi. Ini kaitannya panjang gelombang dan energi ini nanti ke proses proses penangkapan cahaya tadi ke alat ini tadi, disesuaikan sama energi, bentuk energi sama panjang gelombangnya. Panjang gelombang dan bentuk energi. Nah, kurang lebih itu kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Playlist yang ketiga yaitu ada nah, mulai seru dan mulai agak sedikit pemanas ya pelajarannya. Fotometri dan temperatur. Jadi di sini di fotometri ini akan dibahas banyak singgung konsep-konsep dari magnitudo, konsep fotometri ya, cahaya dan suhu. Nanti akan dikaitkan sedikit tentang suhu. Di sini nanti ada misalnya dibahas mengenai radiasi atom, atom dan molekul. Kemudian nanti ada atom hidrogen. Ya, berikutnya nanti ada bilangan kuantum. Ini pakai ini aja deh. Bilangan kuantum nanti itu misalnya nanti ada lagi aturan-aturan seleksi, kemudian ada bilangan-bilangan populasi dalam proses radiasi tadi ya. Oh, salah guys, aku baru ingat. Ini nanti di sini aja ya. Nah, ini kebalik. Nah, ini radiasi mekanisme radiasi salah. Nanti pindahin ke sini ya. Nanti yang fotometri itu materinya misalnya ada intensitas, kebalik. Ada intensitas, ada flux, densitas flux lebih tepatnya. Luminositas nanti dibahas mengenai magnitudo, yakni magnitudo nanti tuh ada namanya magnitudo nyata dan magnitudo semu. Ada apparent magnitudes, ada sistem-sistem magnitude, kemudian ada magnitudo absolut, magnitudo bintang ya ini. Magnitudo bintang, nanti ada proses-proses ekstinsi. Nanti ekstinsi itu kayak efek efek ketika cahaya itu masuk ke atmosfer, dia ada mengalami pembelokan ya, refraksi gitu. Nah, terus ekstinsi atau proses pengurangan nilai intensitas dari si bintang tadi akibat misalnya ada interstellar medium, ada debu-debu angkasa, atau ketika dia ngelewatin atmosfer tadi kena proses
absorpsi dan refraksi. Nah, itu proses ekstensi. Lebih tepatnya ini akan dibahas mengenai ketebalan optik ya, atau optical thickness. Nah, gambarnya ini contohnya. Ini ada apparent magnitude, ini ada absolute magnitude. Apparent magnitude itu magnitudo semu, maksudnya magnitudo yang tampak dari kita sebagai pengamat di bumi. Sedangkan absolute magnitude itu magnitudo yang sebenarnya ketika dia diamati di luar bumi misalnya. Jadi kalau misalnya di sini kayak Sirius itu tampilan magnitude apparentnya itu besar gitu kan. Tapi nyatanya absolute magnitude-nya itu kecil karena mungkin karena faktor-faktor jarak, faktor-faktor yang lain kayak gitu. Sedangkan misalnya yang ini planet yang ada di sini, bintang-bintang yang ada di sini tuh apparent magnitude-nya tuh kecil, sedangkan ternyata absolute magnitude-nya itu besar gitu. Nah, nanti ada faktor-faktor seperti itu, optical thickness, proses magnitudo, intensitas dan lain-lain. Nah, berikutnya ada mekanisme radiasi. Tadi ini ya materinya ini kelewatan guys. Ada radiasi atom dan molekul, dibahas mengenai atom hidrogen, bilangan kuantum, aturan seleksi, dan bilangan populasi. Ada spektrum molekul, ada berikutnya ada spektrum berkelanjutan ya, continuous spectra, ada radiasi benda hitam, kemudian ada misalnya mekanisme radiasi yang lain, termasuk nanti kita bahas mengenai adanya proses transfer radiasi energi. Transfer radiasi. Nah, ini contoh gambarnya, ini kayak apa ya? Ini grafik hukum pergeseran Wien. Nanti sih ada misalnya panjang gelombang yang relatif lebih dominan. Nah, itu kayak gitu. Ini mekanisme benda hitam sih. Oke, berikutnya ada apa nih? Oh ya, mekanika benda langit, celestial mechanics. Ini materi yang sangat seru karena banyak rumusnya ya guys. Di sini akan banyak bahas mengenai equations of motion atau persamaan gerak ya. Karena sejatinya benda langit tadi kan bergerak, dia akan mengikuti pusat massa, bergerak relatif terhadap pusat massa. Jadi pergerakannya itu yang dihitung persamaan geraknya ini. Nanti misalnya ada solusi dari persamaan gerak tadi. Persamaan geraknya tadi akan banyak disinggung dalam bentuk hukum Kepler. Ya, ini misalnya hukum Kepler dalam pergerakan benda langit. Kayak misalnya pergerakan matahari, bulan, bumi, dan bintang-bintang itu menggunakan konsep hukum Kepler. Kemudian nanti ada elemen orbital. Nanti ada determinasi orbit, ada posisi orbit, nanti misalnya ada dibahas juga kecepatan lepas ya, v escape. Misalnya kayak berapa kecepatan minimal agar kecepatan maksimal tuh ya, suatu benda langit itu keluar dari bidang orbitnya gitu kan. Nanti ada teorema virial, ada limit Jeans, the Jeans limit, dan lain-lain. Banyak ya ini materinya di sini mengenai celestial mechanics. Nah, itu sekilas mengenai materi-materi di sini.